Hai guys, welcome back to my channel CC Ratu Service. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah karya sederhana dari kami. Di sini saya membuat sebuah alat sederhana yang cukup simpel, yang ukurannya sangat kecil, hanya segini. Namun dengan alat sekecil ini, alat ini bisa melakukan banyak pengetesan sensor dan saya rasa sangat bermanfaat dalam mendukung kerja kita nanti di bengkel. Ada beberapa keluhan ataupun kendala dari kita pebengkel yang mana jika menggunakan sensor kayak gini, alat pengetes sensor maksud saya, jika kita menggunakan alat sensor tester kayak gini dan teknisi salah dalam menempatkan probe powernya, maka alatnya akan rusak. Ini kita anggap ini ada jalur untuk powernya ya, min dan plusnya. Kita anggap ini adalah akinya, ini adalah min, ini adalah plus. Alat ini aman dipakai. Jadi misalkan ini minnya di sini, plusnya ada di sini. Misalkan ini kita balik, alatnya tetap aman, bisa bekerja tanpa terjadi kerusakan. Selanjutnya, bisa apa saja alat sekecil ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa sensor, kita tutup biar tidak silau ya. Ini ada sensor Hall effect 3 kabel yang biasanya dipakai sebagai sensor JMP, JKP atau speed sensor. Di sini juga ada sensor speedometer 3 pin yang sudah ada gearnya. Saya juga menyiapkan sensor tipe VR atau variable reluctant, atau biasanya orang menyebut ini sensor pulser atau sensor pasif yang mana terdiri dari 2 kabel. Ini biasa dipakai di Avanza, JKP JMP, tipenya seperti ini. Innova, Fortuner, JKP JMP, sensornya seperti ini. Sensor ABS yang ukurannya besar-besar itu tipenya seperti ini juga. Jadi satu macam sensor itu bisa dipakai untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya ada lagi ini sensor Hall effect, tetapi hanya menggunakan 2 kabel. Ini biasa dipakai di speed sensor VVT, CVT maksud saya, CVT, ABS dan sebagainya. Serta saya juga sudah menyiapkan sensor ABS yang tipenya seperti ini. Ini Hall effect 2 kabel. Sensor sekecil ini, sensor ABS ini salah satu sensor yang cukup sulit dalam kita melakukan pengetesan. Kita akan coba satu persatu apakah alat sekecil ini bisa untuk melakukan beberapa tugas dari sensor tadi. Pertama kita akan coba sensor yang Hall effect dulu, 2 kabel. Ini sensor sudah terhubung. Biar tidak silau, yang merah saya tutup dulu. Kita bisa melihat kalau di trigger kayak gini tidak mau, kita bisa balik. Atau posisinya mungkin kita bisa balik. Di sini dalam penempatan ini pun bebas. Misalkan ini kita taruh kebalik ini. Ini juga sensornya aman, alatnya aman, tidak terjadi kerusakan baik pada sensor ataupun alat. Cuman kalau kita trigger dia tidak bisa bekerja gitu aja. Kita lanjut untuk sensor yang berikutnya. Sensor yang 2 kabel tipe VR.
Oke, bisa dilihat ya di kamera ya, bahwa ini bisa di trigger. Untuk triggernya kalau ini kan sudah ada magnetnya, jadi kita bisa pakai media apa saja, pakai besi bisa. Kalau ini posisinya bolak-balik hasilnya sama, tetap bisa dilakukan pengetesan. Oke, selanjutnya ya sebelum itu ini sama-sama sensor, sama-sama ada magnetnya. Tapi ini adalah Hall effect, sedangkan ini adalah VR. Bagaimana cara membedakannya antara mana yang Hall effect, mana yang VR? Sebenarnya sangat mudah untuk membedakan itu. Yang kita butuhkan adalah multimeter. Probonya kita arahkan ke ohm. Selanjutnya kita ukur nilai resistannya. Kita bandingkan nanti biar kita semua bisa melihat. Untuk yang tipe VR itu dibolak-balik nilai resistannya akan sama. Di sini nilai resistannya adalah 2,158. Kita balik posisinya. Resistannya sama, 2,159, selisih 0, sekian aja. Berarti ini adalah sensor tipe VR atau orang biasa nyebut pulser atau juga disebut dengan sensor pasif. Kalau untuk yang Hall effect kita akan coba lihat hasil pengukurannya. Nilai resistannya sangatlah tinggi, ini 16 mega ohm, 9. Kita balik posisinya. Yang sisi satunya tidak ada nilai resistannya atau kadang-kala menunjukkan nilai resistan yang lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi intinya kalau dibalik nilai resistannya berbeda, berarti itu adalah sensor Hall effect, bukan sensor VR. Selanjutnya kita juga akan mencoba menggunakan alat ini untuk melakukan pengetesan sensor ABS yang tipe Hall effect yang kecil ini. Penempatannya bebas, kita bisa taruh di mana saja. Untuk sensor ABS tipe ini kan belum ada magnetnya ya. Tidak ada magnetnya, jadi untuk men-trigger kita membutuhkan magnet sendiri. Oke, kita bisa melihat sama-sama bahwa alat ini bisa dengan mudah untuk melakukan pengetesan sensor ABS. Untuk men-triggernya, jika kita lakukan dengan arah seperti ini tidak bisa, maka magnetnya kita balik begini. Kalau hasilnya nggak akurat berarti salah, berarti yang benar adalah begini. Itulah posisi yang benar. Atau kalau nggak bisa kita balik begini. Terus baliknya. Jadi intinya ini sensor ini bisa dengan mudah dites menggunakan alat sensor tester sederhana ini. Kita lanjutkan untuk sensor yang lain, apalagi yang bisa dilakukan. Ini adalah sensor speedometer. Untuk pengetesan sensor 3 kabel pun penempatannya bebas. Kita bisa tempatkan soket ini di mana saja. Untuk lebih mudahnya kita ambil urut aja. Yang ini untuk pin nomor 1. Yang ini untuk pin yang tengah. Selanjutnya yang paling pinggir. Antara pin yang satu dengan yang lain, kalaupun konslet itu juga tidak ada masalah. Kalaupun nempel maksud saya, antara satu sekun dengan sekun yang lain aman, tidak ada masalah, tidak menimbulkan kerusakan pada alat ataupun pada sensornya. Ini perlu kita perhatikan di sini. Di potensio ini ada arah tandanya ya, tanda panahnya, tanda arahnya mengarah kemana. Jadi ini ada 3 posisi. Yang ini paling kanan, yang ini tengah, ini arah kiri.
Kita coba mulai dari arah paling kanan. Lampu LED yang sini itu sejajar dengan pin yang nomor 3, kita anggap 1, 2, 3. Yang kanan ini adalah merah, yang tengah adalah kuning, yang pinggir adalah biru. Jadi ini posisi penempatannya seperti ini, kita coba putar, kita trigger sensornya. Apakah ada yang berkedip? Tidak ada. Oh ya, satu lagi teman-teman. Jadi yang lurus dengan arah panah dari potensio, ini adalah pin ground. Jadi kalau posisinya begini, berarti yang 3 ini adalah ground. Sekarang kita coba, kita trigger, kita putar. Tidak ada yang berkedip, kita bisa pindahkan posisinya. Tidak ada yang berkedip juga, kita pindahkan lagi posisinya. Nah, ini baru ada kedipan. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa pin nomor 1 ini lurus dengan potensio. Potensionya mengarah ke sini, berarti pin nomor 1 adalah ground. Pin nomor 2 yang lebih redup ini adalah plus. Pin nomor 3 yang merah ini adalah outputnya. Ini kan kalau kita putar yang paling kanan berkedip, berarti yang paling kanan atau sejajar dengan ini adalah output. Yang tengah yang redup ini adalah plus, yang paling pinggir sendiri karena searah dengan arah potensio ini adalah ground. Kita coba lagi untuk sensor yang lain. Ini saya sudah menyiapkan sensor yang lain juga. Kita coba posisikan begini. Atau kalau misalkan teman-teman mau naruh di mana saja juga bebas, tidak ada masalah. Oke, ini di posisi kita coba dari posisi 1. Ini sudah ada magnetnya, kita bisa langsung men-trigger. Tidak ada yang berkedip. Kita pindahkan ke posisi 2. Nah, ini berkedip. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang tengah lurus dengan potensio, ini adalah ground. Yang redup ini adalah plus, yang berkedip adalah outputnya. Selain daripada itu, sebenarnya sensor ini masih bisa untuk dipakai melakukan pengetesan beberapa sensor yang lain. Ini adalah sebagian saja dari beberapa sensor Hall effect dan VR. Demikian dari kami, semoga ini menjadi sesuatu yang menarik buat teman-teman. Kalau ada yang menginginkan alat ini atau penasaran seperti apa wiring diagramnya, silakan bisa menghubungi saya di WA saya atau di website yang ada di deskripsi. Demikian dari kami, terima kasih.